Haleluya, puji Tuhan. Bersukacita pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam Renungan 79 dengan 365 hari yang mengubahkan. Kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus, memuliakan namanya. Kesempatan saat ini bacaan kita sampai di Kitab Mazmur pasalnya yang ke-115 ayat 1 sampai 18. Rise up, bangkit bersama Kristus, bergerak di dalam Kristus, berdampak seperti Kristus. Renungan 79 kali ini saya akan beri judul bagaimana perikop di dalam Mazmur pasal 115, yaitu kemuliaan hanya bagi Allah. Kita akan baca di dalam ayatnya yang pertama dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-115. Mari kita akan baca, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dari tempat masing-masing. Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini secara tersirat menunjukkan bahwa pemazmur adalah pribadi yang sukses, pribadi yang berhasil, pribadi yang mungkin memiliki segala-galanya, tetapi juga pribadi yang rendah hati. Pemazmur sadar betul bahwa semua kesuksesan, pencapaian yang telah diraihnya, keberhasilan yang telah diraihnya, semua berasal dari Tuhan. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan segambar dengan Allah, tentunya juga senang kalau dipuji. Dipuji atas penampilan fisiknya, dipuji atas kesuksesannya, keberhasilannya, mungkin kekayaannya, mungkin jabatannya. Tetapi sebagai pribadi di dalam Kristus, semua yang kita raih, semua yang dapat kita capai, semua yang dapat kita miliki, kita sadar betul bahwa itu semua dari Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapat raih, apapun yang dapat kita capai, mari kita kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena hanya Dialah Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Jika kita tidak mengembalikan kemuliaan itu bagi Tuhan, berarti kita telah mencuri kemuliaan itu dari Tuhan. Maka mari kita menyadari bahwa semua yang dapat kita raih, semua yang dapat kita capai, tidak akan membuat kita sombong, tetapi kita kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Lalu mengapa hanya Tuhan yang layak menerima kemuliaan? Yang pertama, itu adalah perintah. Kita akan baca di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ketiga. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ketiga. Terjemahan baru mengatakan seperti ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu versi mudah dibaca mengatakan seperti ini, jangan menyembah Allah lain kecuali aku. Kemudian di terjemahan sederhana Indonesia lebih tegas lagi dan lebih jelas. Jangan menyembah dewa apapun, sembahlah hanya aku. Melalui ayat-ayat ini, Tuhan menegaskan bahwa Dialah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, satu-satunya Tuhan yang layak dipuji, satu-satunya Tuhan yang layak dimuliakan. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan seperti ini, inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kemuliaan, penyembahan hanya layak bagi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, kemuliaan hanya layak kita berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dunia ini ada banyak ilah, ya, tetapi mereka tidak layak untuk disembah. Di dalam kitab Mazmur pasal 115 ayatnya yang keempat sampai 7 menjelaskan, ilah-ilah yang lain itu mempunyai telinga tapi tidak bisa mendengar, mempunyai mata tetapi tidak bisa melihat, mempunyai mulut tapi tidak bisa berkata-kata, mungkin mempunyai tangan tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kita menyembah ilah-ilah yang demikian, maka kita pun tidak akan mendapat apa-apa. Maka dari itu sembahlah, muliakanlah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu alasan yang kedua, mengapa hanya bagi Allah kemuliaan itu? Karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Kita bisa baca di dalam ayatnya yang ketiga, Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Tidak satu kuasa pun, tidak satu oknum pun yang bisa melawan kehendak Allah. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang sulit, situasi yang sukar, masalah, tekanan hidup. Tetapi kalau kita tetap di dalam Tuhan, yakin itu adalah kehendak Tuhan. Dan Allah sanggup untuk menolong kita. Jadi di kolong langit ini, di semesta ini, tidak ada satupun kuasa, tidak ada satupun oknum yang bisa melawan kehendak Allah. Lalu yang ketiga, kenapa kita hanya bisa beri kemuliaan kepada Tuhan? Karena Allah kita adalah Allah pencipta, Allah yang memiliki alam semesta ini. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-15 dan ke-16. Ayat 15, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 16, langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak manusia. Ayat ini menegaskan kepada kita, alam semesta ini, langit, bumi, segala isinya, jagat raya adalah ciptaan Tuhan dan itu adalah milik Tuhan. Kalau kita belajar dan saya belajar ya dari teori-teori penciptaan, asal-usul kehidupan, sains, ilmu pengetahuan berupaya menjelaskan bagaimana jagat raya ini diciptakan, terjadi, ada. Lalu bagaimana kehidupan makhluk hidup ini ada, tetapi semuanya itu tidak bisa menjelaskan dengan tepat. Ya, tapi melalui firman Tuhan kita tahu bahwa alam semesta, jagat raya, makhluk hidup dan seluruh kehidupan itu berasal dari Tuhan, Allah yang menciptakan. Dialah pemilik satu-satunya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dikaruniai kepandaian, harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, tidak usah kita tinggi hati, tidak usah kita sombong, karena itu semua berasal dari Tuhan. Itu semua milik Tuhan. Maka muliakanlah, berikan kemuliaan kepada Tuhan, kepada Allah, apa yang sudah kita terima dalam kehidupan ini. Apapun yang kita terima dalam kehidupan ini, semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya itu sementara sifatnya. Sewaktu-waktu kalau Allah menghendakinya, Dia bisa mengambilnya. Oleh sebab itu, muliakanlah Tuhan. Berikan kemuliaan hanya bagi Allah. Lalu yang ketiga, berkat-berkat apa kalau kita setia dan selalu memberikan kemuliaan bagi Tuhan? Yang pertama, kita akan ditolong dan dilindungi oleh Tuhan. Mazmur 115 ayatnya yang ke-11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan,
percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka, perisai kita. Kalau kita setia memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, maka kita akan menikmati pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Saat kita percaya kepada Tuhan, maka bagian kita menikmati pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Ada banyak penolong, pelindung di dunia ini, tapi sifatnya sementara. Tapi kalau perlindungan, pertolongan dari Tuhan, itu sifatnya kekal. Lalu yang kedua, kita akan diingat dan diberkati oleh Tuhan. Mazmur 115 ayatnya yang ke-12 dan 13. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kalau kita milik Tuhan, kita memuliakan Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Kita akan diberkati Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita merasa hidup kita ditinggalkan Tuhan, dilupakan Tuhan. Tidak usah takut, kita akan diingat. Tuhan pasti mengingat doa-doa kita. Tuhan pasti menolong kita. Yang ketiga, kita akan bertambah-tambah. Mazmur 115 ayat 14. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kamu akan kepada anak-anakmu. Ulangan 28 ayat 13 dengan tegas mengatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Tuhan akan terus menambahkan dalam hidup kita, menambahkan kapasitas hidup kita, menambahkan berkat-berkatnya. Oleh sebab itu, mari kita berkomitmen. Bersama-sama kita tetap memuliakan Tuhan dalam hidup ini, karena kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mazmur 115 ayat 1, versi ayat yang hidup. Muliakanlah namamu ya Tuhan, bukan nama kami. Biarlah semua orang memuji kasih dan kebenaranmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini mendorong kita untuk tetap memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih sudah setia mendengarkan, mengikuti renungan 79. Kiranya itu menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang ingin didoakan dengan pokok-pokok doa tertentu, atau ingin memberikan kesaksian atas pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, dapat disampaikan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita dan menolong kita untuk terus memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, sungguh Engkau baik, sungguh Engkau Allah yang berkuasa, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang patut ditinggikan, dimuliakan, hanya Engkau satu-satunya. Demikian pun hidup kami Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kiranya hidup kami selalu dan terus memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hati kepada keluarga GPDI El-Shaddai Magelang, kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Kami menikmati, kami menerima, kami melakukan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.